You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Dua Enisa, saya dari Prodi Hukum semester 1 kelas A1. NPM saya 2174201025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu sosiologi. Sebelum kita tahu tentang ilmu sosiologi itu apa, kita harus cari tahu dulu dari sosiologinya itu sendiri itu apa pengertiannya. Sosiologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Nah, sudah tahu kan sosiologi itu apa? Jadi sekarang kita cari tahu ilmu sosiologinya itu sendiri. Ilmu sosiologi itu adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial itu sendiri. Nah, adapun tujuan dari ilmu sosiologi ini, tujuannya ialah untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum, karena sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia, dan juga perihal tentang sifat hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakatnya. Adapun ciri dari ilmu sosiologi ini ada 4. Yang pertama ada empiris, yang kedua ada teoritis, yang ketiga ada kumulatif, yang keempat ada non-etis. Jadi, intinya ilmu sosiologi ini ialah merupakan suatu ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosialnya, dan perubahannya itu sendiri. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang ilmu sosiologi. Nah, sekarang saya ini ingin bercerita atau menyampaikan bagaimana sih permasalahan yang ada di daerah saya, terutamanya daerah saya sendiri itu bagaimana sih permasalahan tentang masyarakatnya yang ada di sini gitu. Contoh masalah sosial di lingkungan tempat yang saya tinggalin ini adalah pencurian, terus ada pengangguran, terus ada juga narkoba, terus banyak juga yang pacaran, terus ada juga kemacetan, tapi kemacetannya itu agak di kota soalnya masalah soalnya tempat tinggal saya itu agak masuk dalam dikit. Jadi sebelum membahas tentang bagaimana permasalahan yang ada di lingkungan saya, itu masalah sosial itu adalah keadaan di mana keadaan yang tidak sejalan dengan harapan. Jadi masalah sosial dapat terjadi dikarenakan anggota masyarakatnya tidak melaksanakan tanggung jawab. Beberapa contoh masalah sosial di lingkungan tempat tinggal saya ini banyak sekali macam-macamnya. Adapun juga beserta dengan penyebabnya, terus ada juga akibatnya, serta usaha untuk mengatasinya itu sendiri. Yang pertama yaitu adanya pencurian. Nah, di sini pencurian itu punya sebab. Penyebab pencurian yaitu kurangnya tingkat keamanan serta kesadaran dari pelakunya. Akibatnya itu ada hilangnya rasa nyaman, aman, dan tentram. Terus bisa juga merugikan suatu pihak. Terus ya intinya merugikan suatu pihak lah. Terus yang kedua itu ada pengangguran. Penyebab dari pengangguran ini ialah kurangnya lapangan kerja serta adanya sifat malas. Terus akibatnya itu melahirkan berbagai tindak kriminal di lingkungan masyarakat.
Jadi pengangguran itu bersangkutan juga dengan pencurian. Terus usaha untuk mengatasi pengangguran ini ialah memberikan pelatihan sebagai pengusaha serta membuka lowongan kerja dengan seluas-luasnya. Terus adapun narkoba, banyak tuh narkoba. Contohnya seperti ganja atau pil-pil apa itulah. Penyebab dari narkoba ini ialah kurangnya kesadaran diri, terus ada juga salah pergaulan, terus dan kurangnya pendidikan agama, terutama. Terus akibatnya itu adanya rusaknya masa depan seseorang, sumber tindak kriminal di masyarakat maupun kematian. Usaha untuk mengatasi dari narkoba ini sendiri ialah menekan peredaran narkoba atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak pergaulan yang positif. Jadi intinya usaha untuk mengatasi dari narkoba ini ialah memperbanyaklah salat di masjid, terus mendekatkan diri kepada Allah, dan intinya pilih-pilih kawan lah kalau mau berkawan. Terus ada juga itu tentang kemacetan, tapi jauh sih dari dari lingkungan saya, karena di lingkungan saya ini masih beberapa maksudnya itu masih di dalam desa gitu. Bisa sih penyebab kemacetan itu ya banyaknya kendaraan lah, intinya kendaraan pribadi yang tidak sebanding dengan lebarnya jalan. Akibatnya ialah meningkatkan pencemaran udara, kemacetan semakin parah, memperlama waktu tempuh perjalanan, intinya inilah memperlama. Terus usaha untuk mengatasi kemacetan itu ialah beralih ke layanan transportasi publik seperti kita naik angkot, terus naik bis gitu. Intinya ya yang ada di lingkungan saya ini itu paling banyak itu kriminal tentang kayak perampokan, terus pembegalan, terus ada pencurian gitu. Terus yang kedua juga banyak juga yang penyalahgunaan narkoba, kayak banyaklah anak-anak muda itu yang menyalahgunakan narkoba itu. Terus juga tentang banyaknya pacaran. Jadi intinya suatu hal yang sudah kita lakukan itu kalau ada kesalahan kita harus mempertanggungjawabkannya. Jadi gimana caranya kita gimana caranya kita harus mengintrospeksi diri. Terus bagaimana sih kita nih harus sukses, harus nunjukin ke orang-orang kalau kita ini bisa gitu kan. Bisa dalam hal positif ya, bisa dalam hal kita ini menunjukkan bahwasanya kita ini tidak serendah apa yang mereka pikirkan gitu. Sekian itu aja dari saya. Saya mohon maaf apabila bahasa saya, apabila perkataan saya yang tidak menyenangkan atau tidak seharusnya dimasukkan ke dalam pola pikir, dibuang saja negatifnya, diambil saja positifnya. Itulah dari penyampaian dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star, baby.